Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham وافتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tafsir dan tadabbur surat Al-Quraisy. Terakhir kita sudah sampai ayat ketiga ya. Hari ini insya Allah kita masuk ke ayat keempat. Seperti biasa, sebelum kita masuk ayat keempat, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Ayat 1, 2 dengan 3 itu menjelaskan tentang bentuk ikhtiar dan tawakal. Jadi ayat 1 dan 2 ini menjelaskan ikhtiar, bagaimana masyarakat Arab yang tinggal di gurun pasir, kering kerontang, nggak cocok untuk nanam apapun, nggak bisa bercocok tanam, nggak ada air, kehidupan sulit, tapi mereka tetap survive. Nah, itu adalah bentuk ikhtiar. Nggak bisa bertani, nggak memungkinkan berternak, maka mereka tetap survive, yaitu dengan berdagang, bisnis. Ini adalah bagian ikhtiar. Tapi ikhtiar itu nggak boleh lepas dari yang namanya tawakal. Disitulah falya'budu rabb hadzal bait. Jadi ikhtiar harus diiringi dengan tawakal. Begitu juga tawakal harus diiringi dengan ikhtiar. Nggak bisa saya tawakal aja lah. Kalau Allah mau kasih makan nanti juga datang. Masa sih orang tega banget nggak ada ngasih makan ke saya? Nggak bisa. Kita harus ada ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi tawakal itu adalah menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ikhtiar yang maksimal. Itu disebut tawakal. Kalau belum apa-apa udah nyerah, itu namanya tawakal. Ada tawakal, ada tawakal. Kalau tawakal itu yang kita kenal dengan tawakal, memasrahkan hasil kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal. Tawakal. Tapi kalau tawakal itu pasrah, nyerah. Tawakal. Jadi yang satu pakai alif, satu pakai tasydid. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Kita tasydid. Itu tawakal yang benar. Tapi kalau
wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang itu pasrah, nyerah, pesimis, apalagi gagal move on. Nah, itu tawakal. Ini tawakal. Jadi li ilafihim rihlatasyita'i was-saif, ini adalah bentuk ikhtiar. Falyabudu rabb hadzal bait, itu adalah bentuk tawakal. Nah, kalau sudah ikhtiarnya maksimal, tawakalnya tinggi, hasilnya di ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi, yang at'amahum, telah memberikan makan kepada mereka, min ju' dari rasa lapar, wa amanahum, dan memberikan rasa aman kepada mereka, min khauf, dari ketakutan. Inilah puncak nikmat, materi tercukupi, rasa aman terpenuhi. Inilah puncak kenikmatan. Biar kata banyak banget duit, tapi kalau kondisi nggak aman, susah kita mau belanja kemana. Kondisi lagi perang, ada bencana, musibah, kayak COVID kemarin, duit banyak di kantong. Yang banyak, yang enggak juga ya. Misalnya ada yang banyak lah gitu, punya duit dia, tapi dia mau beli apa, mau kemana, nggak ada. Warung-warung pada nutup. Ya. Susah dia nggak bisa menikmati hartanya. Jadi aman dan juga tercukupinya kebutuhan rizki atau materi, ini dua hal yang harus kita syukuri. Di Indonesia ini alhamdulillah lah, kalau untuk nyari makan masih bisa lah. Terus juga kondisinya aman, kita masih bisa aktivitas ke sana kemari, nggak ada ancaman ketakutan. Di Sudan itu perang sudah masuk bulan ke-8 sekarang. 8 bulan. Lebih mencekam daripada COVID. Jadi orang tuh nggak ada yang keluar rumah. Kawan saya di Sudan itu udah stres dia. 8 bulan udah nggak bisa aktivitas, nggak nyari makan keluar, nggak bisa bekerja apalagi. Mau beli roti aja nggak ada yang jual orang. Takut tembakan di mana-mana, tentara di mana-mana, nggak aman. Duit lama-lama habis juga. Kalaupun ada, ya sulit ya mencari makan, susah. Insyaallah. Itu kondisi nggak aman tuh. Atau kondisi aman banget, tapi nggak punya duit, susah juga. Aman, mau kemana gue bisa, duitnya kagak ada. Repot juga itu. Akhirnya mondar-mandir ngukur jalan. Tapi kan lama-lama lapar juga ngukur jalan kita. Insyaallah. Cuman sekarang sih kalau hari Jumat sih keluar rumah udah aman. Sholat aja di masjid. Datang rada awal dikit, lihat ada Jumat berkahnya nggak ada, pindah masjid lain. Masya Allah. At'amahu min ju' ini, Masya Allah, hari Jumat berkah udah banyak banget dah di Jabodetabek ya. Tapi nggak tahu kalau daerah-daerah. Tapi di Jabodetabek kayaknya hampir semua masjid ada lah Jumat berkahnya. Bahkan sampai bagiin ke jalan-jalan. Saya udah dapat dari masjid masih dikasih aja. Apa katanya. Udah ada nih nyangkut di sini, saya bilang. Udah bawa aja katanya. Enggak. Luar biasa. Maka kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syarqiti, dua nikmat inilah yang merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba, yaitu ketersediaan materi dan jaminan rasa aman. Nah, ini dua nikmat yang luar biasa. Makanya bangsa Indonesia, para pejuang kita dulu, mereka rela melawan penjajah demi bisa mewujudkan dua ini. Supaya kita bangsa Indonesia ini bisa tercukupi secara materi, nggak harus ngasih upeti, nyetor ke penjajah, terus tidak harus ada rasa takut yang mencekam, bebas. Maka itu diperjuangkan gimana pun caranya supaya bangsa Indonesia merdeka. Nah, merdeka itu artinya tercukupi secara pangan, secara materi, dan juga aman kita untuk menentukan pilihan kita, nasib bangsa kita tentukan sendiri. Itulah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada sebuah hadis Ibnu Hibban dalam sahihnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda, "Man asbaha mu'afan fi badani."
Riwayatnya lain fi jasadi. Barang siapa yang bangun tidur pagi-pagi badannya masih sehat. Terus indahu qutu yaumi, ada yang bisa dimakan. Ya boleh lontong, boleh nasi uduk, boleh singkong bakar, rebus. Pokoknya ada yang bisa dimakan lah ya. Apa kata Rasulullah SAW? Faka'anna mahizat lahud dunya. Maaf, satu lagi. Wa aminan fi sirbi. Dan juga kondisinya aman. Jadi bangun tidur, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, wa indahu qutu yaumi. Bangun tidur badannya sehat, kondisi aman, nggak perang, nggak ada bencana, nggak ada musibah. Wa indahu qutu yaumi. Minimal ada yang dimakan untuk hari itu aja. Mungkin besok lusa nggak tahu, yang penting hari itu ada yang dimakan saja. Kata Rasulullah, faka'anna mahizat lahud dunya. Seolah-olah dunia itu sudah diberikan semuanya kepada dia. Karena intinya dunia itu dong yang kita cari, tiga itu. Badan sehat. Yang kita cari cuma tiga itu. Apa nih? Habis ya baterainya? Sambil di charger padahal. Bismillah, bismillah. Karena hidup kita di dunia yang kita cari cuma tiga itu. Badan sehat, terus kondisi aman, setelah itu ada yang kita makan. Tiga aja itu. Nggak usah banyak-banyak, cuma tiga aja. Badan sehat, ada yang bisa dimakan, kondisi aman. Udah. Kalau syukur-syukur punya harta yang berlimpah, banyak. Alhamdulillah. Tapi kalau enggak, tiga itu aja tercukupi udah aman. Maka itu tercukupi kesehatan. Kalau sakit, nggak mungkin orang nggak pernah sakit. Sakit. Tapi ada jaminan kesehatan, udah tenang. Yang masalah adalah belum ada jaminan kesehatan, itu yang bingung. Ada si BPJS, cuman belum bayaran juga, harus iuran juga kan. Kalau belum iuran, mohon maaf Pak, ini masih nunggak 3 bulan. Jadi belum bisa masuk nih, di luar dulu mungkin dah. Jadi belum ada jaminan akan kesehatan kita. Kalau udah ada, aman, udah tenang gitu. Ibarat kata jalan itu dada itu kita berani begini dah gitu. Muka bisa natap ke atas dah. Tapi kalau nggak ada, nunduk aja tuh. Nggak pede kita, pede. Meskipun kita nggak pengen sakit, tapi minimal kalau sakit ada jaminan. Keluarga udah terjamin lah, kalaupun sakit tenang. Minimal ya punya BPJS. Kalau nggak ada jaminan sosial, kalau nggak duit mesti banyak, ada 3 gepok. Tenang kita, jaminan kesehatan, pendidikan, aman, pendidikan anak-anak. Terus ada yang bisa kita makan. Kalau di kita sih paling nggak sebulan lah. Untuk sebulan ke depan aman, udah tenang. Tapi kata Rasulullah nggak usah sebulan. Sehari itu aja, bangun tidur ada yang dimakan udah. Faka'anna mahizat lahud dunya. Seolah dunia itu udah Allah berikan kepada dia. Nah ini yang Allah berikan kepada masyarakat Quraisy setelah apa? Setelah ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau ikhtiarnya benar, tawakalnya benar, maka jaminan Allah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua itu. Jadi kalau kita usaha kerja belum tercukupi, dua ini jangan-jangan ikhtiar kita yang belum sempurna atau tawakal kita yang bermasalah. Karena dunia ini semakin kita kejar, dia akan semakin menjauh. Tapi ketika kita tidak mengejar dunia, dunia itu akan mendekat. Maka jangan habiskan waktu, tenaga pikiran mengejar dunia terus. Alokasikan untuk ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, sholat. Itu karenanya kenapa sholat sehari semalam 5 waktu. Agar bangun tidur, kita laporannya ke Allah dulu. Kerja, aktivitas, berapa jam tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 7 jam aktivitas. Baru setelah itu nyetor lagi, laporan lagi ke Allah zuhur. Habis itu aktivitas lagi asar, nyetor lagi ke Allah. Habis itu siap-siap pulang ke rumah. Sebelum istirahat keperaduan, maghrib, isya, nyetor lagi kita kepada Allah. Jadi dalam 1 hari 1 malam itu, kita disuruh laporan terus kepada Allah. Agar konektivitas kita dengan Allah jangan putus. Jangan sampai kita sibuk mikirin dunia, lupa kita sama yang bikin dunia ini, yang menciptakan dunia ini. Hanya beberapa ustadz bilang, kalau kita lagi ada masalah, ada ujian, jangan-jangan itu tanda sayangnya Allah ke kita.
Boleh jadi Allah tuh cemburu karena kita terlalu sibuk dengan burung perkutut sampai lupa maghrib, main burung aja. Maka dibikin oleh Allah kabur tuh burung, hilang, stres dia. Itu Allah cemburu sama tuh burung supaya kita ada waktu kepada Allah. Sibuk main motor aja, ganti racing, ganti pelek, ganti ada kagak habis-habis. Ngechat, baru kemarin dicat, ganti lagi yang ini chatnya. Habis waktu itu kursi motor aja motor. Maka Allah cemburu. Nah, didatangilah maling, maling, ambil di motor. Nauzubillah jelek, diambil itu motor. Stres dia. Itu padahal Allah cemburu, pengen kita itu balik kepada Allah. Begitu juga dengan harta, begitu juga dengan jabatan, pekerjaan. Boleh jadi Allah uji kita itu karena Allah cemburu supaya jangan dihabisin waktu kita buat ngurusin itu doang. Itu tuh yang ngasih Allah itu. Kalau Allah mau kasih apapun gampang saja buat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau Allah mau ambil nggak bisa kita mencegah. Kita ceritakan ada seseorang punya emas, harta berlian. Dimasukin dalam dompet kecil. Habis itu ada sletingnya. Nah itu dimasukin dalam kotak peti. Petinya digembok kecil. Kotaknya ini dimasukin dalam laci lemari, lacinya juga dikunci. Lacinya ada di lemari, lemarinya udah dikunci. Lemarinya ada di kamar, kamarnya juga udah dikunci. Kamar itu ada di dalam rumah, rumahnya juga udah dikunci. Rumah itu ada pagarnya, pagarnya udah digembok. Rumah dengan pagarnya itu ada di komplek, komplek itu ada security-nya. Kalau kata Allah hilang, hilang tuh emas tuh. Belian tuh emas hilang semuanya. Gak ada yang bisa mencegah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau kasih gak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah mau ambil juga gak ada yang bisa mencegah. Dunia ini kan punyanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah maunya kita itu ikhtiar silahkan, tapi ada porsi waktu untuk Allah. Nggak usah lama-lama. Dalam sehari semalam itu cuma 5 waktu. Satu waktunya kali berapa menit? 5 menit dah ya. 25 menit. Dari 24 jam diminta cuma 25 menit doang sebenarnya. 25 menit dari satu hari yang 24 jam itu. Jadi enggak sejam-jam acan. Cuma 25 menit, setengah jam juga kagak, itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nggak banyak mintanya, dikit. Harta juga kan, zakat itu cuma 2,5%. 2,5% robul usyur. Kita sampaikan robul usyur itu harta kita dibagi 10. Dari 10 bagian ini ambil satu bagian kecil, kita potong 4. Nah, satu potong ini kita keluarkan zakat. Kita masih punya 9 dan 3 potongan kecil itu. Masih banyak benar. Tapi ya setan emang datang bilang, banyakan itu. Lumayan bisa dapat HP 1 itu dari zakat. Belum kalau gedean dikit, lumayan bisa DP mobil itu dari zakat. Kontrakan dapat 1 pintu, mau sampai zakat. Itu yang bikin kita berat. Sama dengan sholat, waktu buat Allah itu cuma 25 menit. Kalau kita sholatnya 5 menit per setiap sholat itu. 25 menit. Selebihnya silakan, kata Allah, terserah dah lo mau ngapain, mau jungkir balik, mau ngapain, terserah. Tapi 25 menit, kau datang ngadep ke aku, lapor. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Nanti urusan aku gampangin dah. Dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa bisnis? Gua lancarin. Mau kerja? Digampangin. Mau apa lagi? Usaha? Diberikan keberkahan. Yang penting ikhtiarnya maksimal, tawakalnya juga kita kencengin. Maka jaminan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu janji Allah tuh. Tapi kalau udah dapat dua-duanya, kita udah aman, ekonomi tercukupi, tetap jangan berhenti nyembah Allahnya. Jangan pas lagi susah aja nyembah Allah. Lagi ada masalah aja kita menyembah Allah. Begitu lagi senang, lupa. Maka oleh Allah dibikin susah lagi. Supaya balik lagi. Karena Allah pengennya kita dekat selalu kepadanya. Allah maunya kita balik kepada Allah. Begitu dikasih senang, kok jadi jauh ini. Begitu dikasih susah, dekat. Maka kata Allah, itu bikin besok susah lagi dah. Supaya dekat. Akhirnya jadi gampang ketemu, susah. Nauzubillah min dzalik. Maka susah senang, kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha mendekat. Dalam surat An-Nur, ini janji Allah, orang kalau beriman, kerjanya benar, pasti Allah bikin sukses. Tapi kalau udah sukses, tetap harus nyembah Allah. Surat An-Nur ayat 55. 55, surat An-Nur ayat 55.
Udah pernah terkoreksi. Hah? 26 Mei. Apa tuh? Udah pernah. Belum baca? 26 Mei. Ya, silakan. Mei berarti jelasin apa tuh ya? Surah apa tuh? Dari surat Takasur. Agen Takasur. Belum lah, kita baru sampai surat Al-Quraisy. Itu kajian nama yang lain kali. Di sini. At-Takasur mah belum kita. Kita kan baru Al-Quraisy, Al-Humazah, Al-Fil. Al-Fil Al-Humazah, baru wal asri, baru At-Takasur. 3 lebaran masih kali mah ketemu itu. Ini 2 lebaran aja baru nyampe sini kita. Mau begitu kalau orang rajin ngaji di mana-mana mah kan lupa. Iya, silakan An-Nur ayat 55. An-Nas mungkin. Mic-nya nggak tahu hidup nggak tuh? Nggak usah pakai mic kalau nggak. وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Artinya Allah telah menjadikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang terbaik, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Nah, ini kata Allah berjanji kepada siapa? Iman, amal soleh. Kita sampaikan amal soleh berarti kerja yang profesional. Itu bagian ikhtiar. Kerjanya benar, ikhtiarnya benar. Terus dia iman ya bagian dari tawakal. Jadi kalau 2 sinkron nih, tawakalnya, terus kerjanya benar, ikhtiarnya, kata Allah, la yastakhlifannahum fil ard. Kami bikin sukses di atas muka bumi ini. Pasti sukses. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga sukses. Agamanya dibikin teguh, mantap. Terus Allah bikin kondisinya yang tadinya penuh dengan rasa takut, rasa khawatir jadi aman. Berarti tercukupi tuh segala kebutuhannya. Nah, kalau sudah begitu tetap ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap menyembahku dan tetap tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tapi kalau ada orang udah sukses, sudah dibikin kaya, tercukupi segala kebutuhannya, dia tetap kufur. Nah, itulah orang-orang yang fasik. Dan itu adalah janji Allah. Cuma kebanyakan kita masih ragu dengan janji Allah. Ini benar enggak ya? Bisa enggak ya? Mungkin enggak ya? Karena ditunggu-tunggu udah 2 tahun nih perasaan masih begini-begini baik. Nah, janji Allah itu enggak harus dalam kalkulasi kita. Ya. Biarkan Allah dengan kalkulasi dan hitungannya. Karena Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat buat kita. Di mana, kapan, itu Allah yang lebih tahu. Kita maunya sekarang juga.
Jangan-jangan kenapa kita masih belum memiliki kecukupan materi? Mungkin kaya banget sih enggak ya. Jangan-jangan mental kita yang belum siap. Mentalnya belum siap. Ada orang-orang yang dia secara mental siap, dikasih berapapun, connect dia dengan Allah nggak akan terganggu. Gitu. Tidak bikin dia sombong, tidak dia bikin dia ujub, dia bisa mengelola harta itu dengan baik, dia bisa mengelola uang itu dengan benar. Maka Allah titipkan harta itu. Tapi ada orang yang mungkin belum cakap, belum bisa mengelola harta itu. Belum sombongnya 17 setan. Baru punya nggak seberapa, tapi sombongnya luar biasa. Masih jalan kaki bro. Roda 2. Begitu dia punya roda 4. 2024, roda masih 2. 4 dong. Kan 2024. Menghina kerjanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala belum dititipin tuh harta. Karena dia belum siap memang di sininya. Sehingga harta itu boleh jadi kesuksesan itu kalau Allah kasih di waktu yang tidak tepat justru akan membahayakan dia. Sama lah ketika bocah kita kasih motor, kalau dia belum cakap, belum bisa, bahaya. Kalau nggak jeruduk orang, jatuh tuh bocah, masuk rumah sakit. Maka ketika kita memberikan motor kepada anak yang belum usianya, itu jadi musibah itu. Tunggu sampai dia benar-benar cakap, dia udah ngerti, udah bisa, udah punya SIM, minimal dia ngerti lah ya. Bahwa itu udah nggak ugal-ugalan, baru kita kasih motor. Berarti pas tuh momennya. Kalau masih kecil mentang-mentang punya duit, beliin aja motor, masih SD. Akhirnya naik begini dia, nggak nyampe. Kalau udah macet dikit, kagak nyampe kakinya udah miring-miring begini. Akhirnya kegas nabrak orang kan. Bahaya jadinya. Boleh jadi. Kenapa Allah belum berikan kepada kita? Mentalnya ini belum siap. Maka itu kalau mau Allah titipkan harta, siapin terus mentalnya nih. Saya siap kalau jadi orang kaya itu kan. Makanya kalau kata para motivator itu, kalau Anda ingin kaya, sering-sering bergaul sama orang kaya supaya mindset kita sesuai dengan orang kaya. Cara berpikir kita, pola hidup kita ngikutin orang kaya gitu. Jadi berteman aja sama orang kaya dulu. Jangan pengen kaya berteman orang miskin. Miskin terus, tapi kita pengen kaya. Mentalnya yang belum siap. Khawatirnya kalau Allah kasih, mentalnya yang miskin. Duit banyak, tapi mentalnya miskin. Akhirnya jadi kurang bermanfaat itu. Orang kaya kan dia punya duit, bukan duit memperbudak dia, tapi bagaimana dia mengatur dan mengelola duit itu. Nah itu yang kita perlu belajar. Jadi dulu kita kalau waktu jadi mahasiswa gitu, bergaulnya sama bos-bos aja, meskipun kita kere gitu, tapi bergaulnya sama mereka. Biar ngerti orang kaya itu kalau ke mall itu apa sih yang dilakuin sama dia, gimana cara dia, itu kita pelajari tuh. Orang miskin itu cuma ngeliat-ngeliatin doang. Wah, bagus banget. Wah. Ini mentalnya belum tuh. Mahal banget gitu. Cuman numpang heran doang di situ. Ya, mohon maaf ya. Tanpa mengecilkan orang miskin karena saya juga orang miskin. Tapi minimal kita punya mental kaya gitu. Oh, beda orang kaya kalau jalan ke mall tuh beda dia gayanya. Jalannya, apa yang diperlihat sama dia, apa yang dilihat sama dia, apa yang diperhatikan. Cara jalannya itu bisa kita perhatikan tuh. Di situ kita belajar, oh begini ternyata orang kaya tuh. Cara makannya, jangan-jangan kita duit banyak tapi cara makannya masih belum cocok sama duit banyak. Ah itu penting juga. Maka kita belajar. Jadi boleh jadi mentalnya yang belum siap. Khawatir justru jadi sombong, ujub, mencelakakan. Itu yang paling bahaya. Kemarin waktu miskin makanya deket banget sama sorga gitu. Begitu dikasih kaya dikit malah deketnya ke neraka, kan bahaya itu. Allah nggak mau begitu. Maka itu ikhtiar, tawakal itu nggak boleh pisah tuh. Sekencang apapun ikhtiar kita, jangan lupakan tawakal. Setinggi apapun tawakal kita, jangan berhenti ikhtiar. Itu harus berjalan seiringan. Jangan lepas. Kalau itu benar kita lakukan, janji Allah, maka at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Materi tercukupi. Nggak apa-apa, nggak harus kaya. Pas-pasan juga boleh kan? Pas anak sekolah duit ada. Pas mau beli motor ada. Pas pengen jalan-jalan ada. Pas pengen kawin lagi nggak ada. Pas-pasan, nggak apa-apa pas-pasan.
Yang penting pas butuh ada. Nah, kalau kita sudah terbiasa punya uang berapapun, kita tidak dibudakkan oleh uang itu. Kita sedekah, kita berbagi, tidak apa namanya, dibikin ketakutan dengan harta. Jadi ada orang yang punya harta malah hidupnya stres. Ada orang datang, jangan mau minjem duit sama gue nih. Biar tahu gue banyak duit, mau minjem duit sama gue kali ini. Padahal orang itu datang mau silaturahim aja. Cuman dia udah takut duluan kan, stres jadi. Coba kalau nggak punya duit, ada orang datang, nggak mungkin kita bikin mau minjem dia, mau minjem apa? Kita juga nggak punya. Malah mungkin, alhamdulillah datang ke rumah gue, jangan-jangan dia mau minjem duit gue nih. Jadi husnuzon ke orang. Nah, itu korelasi antara ayat sebelumnya, ayat 3 dan ayat kedua. Jadi ila fihim rihlatasyita as-saif falyabudu rabb hadzal bait. Maka hasilnya itu di ayat keempat, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan ini penting selalu kita sampaikan, bahkan para nabi selalu mengajarkan kepada kita untuk bekerja. Nabi Daud itu udah nabi raja padahal. Tapi tetap dia masih kerja, itu bikin baju besi sendiri, dijual sendiri, diolah sendiri, kerja. Ya'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Allah berikan kemampuan itu untuk membuat baju besi. Ibunda Siti Maryam kita sampaikan. Ibunda Siti Maryam ini melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah ke rahimnya Ibunda Siti Maryam. Begitu melahirkan sendirian, nggak ada orang yang bantuin Ibunda Siti Maryam, sendirian. Bidan kagak ada, dokter kagak ada, dukun beranak juga kagak ada, bener-bener sendirian. Begitu habis melahirkan, lelah, capek, letih, lapar, haus, nggak ada makanan. Mestinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasihkan aja langsung makanan siap saji, tinggal makan gitu. Tapi nggak, Allah masih tetap suruhnya Uzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkan itu pohon kurma, insyaallah. Padahal baru habis melahirkan, tenaga lemes, ya, lapar, haus. Buat Allah apa susahnya sih ngasih makanan langsung jerak nih, tinggal makan, tinggal minum. Tapi Allah tetap perintahkan Uzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkan pohon kurma, masya Allah. Kita aja yang laki-laki belum tentu sanggup tuh goyangin pohon kurma supaya pada jatuh. Pohon kurma gede itu. Kalau pohon paya masih penting ya. Pohon paya kita goyang begitu jatuh tuh banyak. Pohon kurma kayak pohon kelapa, goyang juga kagak, boro-boro jatuhin buah-buahnya. Tapi Allah mengajarkan itu supaya apa? Ikhtiar itu nggak boleh lepas gitu. Bahkan dari seorang hamba yang posisinya dekat dengan Allah pun tetap harus ikhtiar. Ibunda Siti Hajar, ini kan Allah yang nyuruh tuh. Nabi Ibrahim tinggalkan di lembah kering kerontang. Itu Allah yang nyuruh. Karena Allah yang nyuruh, Allah pastinya akan mengcover semua kebutuhannya. Karena Allah yang nyuruh, Allah yang merintahkan. Sama ketika kita nyuruh orang pergi kemana gitu, pasti di situ ada apa istilahnya? Anggaran. Servis. Iya. Untuk akomodasi, APD apa istilahnya? Anggaran perjalanan dinas lah atau apalah. Apa? SPD. Karena dia yang nyuruh pasti di cover kebutuhannya tuh. Ini Allah yang nyuruh supaya Ibunda Siti Hajar ditempatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang kering kerontang. Ini Allah yang nyuruh. Tapi tetap untuk makan minum ini cari sendiri itu. Dari sofa, marwah balik ke sofa, marwah terus 7 putaran. Udah capek, hampir 3 kilo, bolak-balik kagak ada. Kaki udah pada berdarah. Nah batu itu. Akhirnya jalan dengan gontai. Nggak taunya air keluar di bawah telapak kaki Ismail alaihissalam. Kalau pikiran orang-orang kerdil, bukan. Ngapain mondar-mandir Safa Marwah? Nggak ada gunanya. Tungguin aja, diam di situ. Ntar juga keluar. Tapi justru air itu keluar karena mondar-mandir Safa Marwah itu. Baru air keluar. Dia tidak akan keluar sebelum ada ikhtiar itu. Jadi ikhtiar. Jadi boleh jadi kita ikhtiarnya di A, Allah kasihnya di B. Itu bisa saja. Terserah Allah, suka-suka Allah. Untuk menunjukkan kepada kita, jangan pernah menuhankan ikhtiar.
Karena kalau ikhtiarnya Safa Marwah, lalu airnya di antara Safa atau Marwah, nanti dia akan mengatakan, ini kerja saya, ini hasil saya. Akhirnya menuhankan ikhtiar. Tapi ketika begitu nggak dapat, ternyata Allah kasih di sana. Akhirnya, ya Allah, ternyata Engkau yang memberikan, Engkau yang menentukan. Di situ adanya. Tahu-tahu di situ, mendingan di situ aja tadi. Tapi kan kita nggak tahu, maka ikhtiar. Nah, ini banyak orang yang akhirnya menuhankan ikhtiar, merasa kamu pengen punya rumah kayak saya, kerja makanya. Kayak saya, sehari saya tidurnya cuma 4 jam. Dipikir cuma dia yang tidurnya 4 jam. Security itu lebih sedikit tidurnya. Tapi mungkin nggak, hartanya nggak sebanyak itu. Pengen kayak saya, harta banyak, makanya sekolah yang tinggi. Yang sekolah tinggi cuma dia, banyak benar. Tapi nggak semuanya Allah berikan itu. Untuk menunjukkan apa? Ikhtiar itu bukan syarat utama dapat rezeki itu. Syarat utama rezeki Allah yang kasih. Ikhtiar itu adalah kewajiban kita sebagai makhluk Allah, yang Allah titipkan kecerdasan, Allah titipkan akal, Allah kasih fisik yang sehat. Maka tugas kita memanfaatkan nikmat itu untuk ikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah. Allah mau kasih di A, kayak di B, kayak di C, kayak urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Nanti biar Allah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka Rasulullah SAW nggak suka tuh, benci banget sama orang-orang yang mengandalkan mengemis atau meminta-minta. Nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Sampai sebagian ulama mengatakan hukum asal harta dari hasil meminta-minta itu haram. Di Bulughul Maram di bab qismatus sadaqah, Rasul katakan tidak boleh meminta-minta kecuali dari 3 orang, kecuali 3 orang, dilakukan 3 orang. Yang pertama, orang yang menanggung beban sampai akhirnya habis hartanya. Ada orang ribut sengketa, ada masalah apa sih? Ini ribut masalah tanah. Udah gimana supaya selesai? Pokoknya dia harus bayar sekian. Berapa butuhnya? 40 juta. Ya udah, saya cover dulu nih. Habis duit dia. Gak punya duit lagi. Kebutuhan untuk sehari-harinya nggak ada. Habis untuk mendamaikan itu. Maka dia meminta boleh. Meminta zakat, nggak apa-apa. Tapi nggak jadi profesi. Hanya untuk menutupi kebutuhan utamanya. Atau seseorang yang tertimpa musibah. Karena ada musibah, bencana alam. Sehingga hartanya habis, rumahnya mungkin rusak, dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia meminta diboleh nih. Saudara kita di Maroko yang gempa itu, mereka meminta, ayo dong, dunia peduli sama kita nih, lagi ada bencana nih, musibah nih, ribuan orang meninggal, ayo mana bantuannya? Minta, mereka mengemis, boleh, karena ada musibah. Libya, ada banjir bandang di wilayah timur di Darna itu. Mereka membuka open donasi, minta itu boleh, gak ada masalah, karena ada musibah. Yang ketiga, ketika ada orang bangkrut, usahanya bangkrut, habis benar-benar, nah itu boleh dia meminta, boleh. Tapi lagi-lagi bukan sebagai profesi, tapi untuk menutupi kebutuhan sementara, itu sambil ikhtiarnya. Sementara kalau tidak itu, dia fisiknya sehat, mohon maaf ya. Terus ada skill, kemampuan. Tapi dia nggak mau bekerja, dia lebih mengandalkan meminta-minta. Itu kata Rasulullah, kadahun yakdahu biha wajhahu. Itu adalah cakaran yang digunakan untuk mencakar wajahnya. Maka besok hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di mahsyar itu nggak ada qit'atun min lahmi, sepocel apa, secuil pun daging di wajahnya nggak ada. Tengkorak aja itu. Kemana wajahnya? Habis dicakarin sama dia. Dengan cara apa? Dengan cara meminta-minta. Jadi orang yang tidak mau ikhtiar itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tugas kita ikhtiar semampu kita, sebisa kita, biar nanti Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Baik. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini menunjukkan jaminan Allah kepada kota Mekah. Bahwa Allah menjamin Mekah itu tercukupi 2 ini. Allah akan jadikan selalu aman, dan Allah jadikan penduduknya selalu tercukupi kebutuhannya. Janji Allah. Dari sejak Nabi Ismail alaihissalam sampai hari kiamat, orang Mekah tidak akan pernah kelaparan sampai pada meninggal. Nggak ada. Atau musibah bencana yang membuat orang mencekam ketakutan, nggak ada.
Ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita buka Al-Ankabut ayat 67. Ya itu Bang. Tisu Bang. Al-Ankabut ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس وبالباطل يؤمنون وبنعمة الله. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingat kepada nikmat Allah? Jadi tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah ja'alna haraman aminan, menjadikan tanah haram itu aman. Wa yatakhaffafun nasu min haulihim. Sementara orang-orang di luar tanah haram itu pada berantem, ribut, bertengkar, bunuh-bunuhan. Di Mekah nggak ada. Nggak boleh bunuh-bunuhan di Mekah itu. Dari zaman jahiliyah, mereka mau bunuh-bunuhan nggak boleh. Termasuk ketika malam Rasul mau hijrah itu, rumah dikepung, itu mau dibunuh Rasul SAW, itu khilaf di antara mereka. Nggak boleh tuh membunuh Rasulullah, karena rumah Rasul kan masih di tanah haram. Jadi menumpahkan darah di tanah haram, bagaimana pertanggungjawaban kita sama leluhur nanti? Gitu. Nggak boleh. Sementara di luar tanah haram, ribut, baku hantam. Jadi kita sampaikan kemarin, saking amannya itu tanah haram itu, jadi kalau ada rusa, dikejar harimau atau serigala, lari nih rusa ini masuk ke tanah haram, rusa itu, serigala itu akan berhenti ngejar tuh. Berhenti. Karena sudah masuk tanah haram, ini nggak mau ngejar. Sampai binatang begitu. Ular ngejar tikus, tikus lari, masuk ke tanah haram, berhenti tuh ular. Mereka binatang itu dibikin oleh Allah ngerti ini tanah haram. Saking amannya itu. Insyaallah. Dan ini adalah merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Siti Hajar dan juga Ismail yang masih kecil itu, tempatnya kering kerontang. Nggak ada kehidupan, panas luar biasa, tapi karena Allah yang nyuruh, ya samina wa ta'na. Cuma Nabi Ibrahim minta, yang pertama kali adalah, ya Allah tolong jadikan tanah ini adalah tanah yang aman. Nah, itu di surat Al-Baqarah dan juga surat Ibrahim. Surat Al-Baqarah di ayat 126. Al-Baqarah ayat 126. Yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat.
Di Al-Baqarah ini Nabi Ibrahim mintanya aman dulu baru makan rezeki. Ij'al hadzal balada aminan dulu, atau ij'al ya hadza baladan aminan. Jadikan negeri ini yang aman, baru setelah itu kasih rezeki dari buah-buahan, makan. Jadi tercukupi dulu rasa aman, baru setelah itu tercukupi kebutuhan materi. Karena kalau kondisi aman, orang bisa ikhtiar, orang bisa usaha, bisa cari duit, maksudnya begitu. Maka kemudahan akses terhadap materi akan muncul setelah kondisi aman. Tapi di surat Al-Quraisy ini Allah bilangnya at'amahum min ju' dulu baru amanahum min khauf. Allah kasih makan dulu baru Allah bikin aman. Kenapa begitu? Karena seringkali sesuatu yang tidak aman itu, kondisi yang tidak aman itu diawali dari rasa lapar. Ya. Kalau rakyat lapar, hati-hati tuh. Penjarahan, pencurian, maling, baku hantam. Cuma gara-gara masalah perut, urusan perut. Ada yang gara-gara lahan, lapak parkir. Ada yang gara-gara lapak jualan. Ada yang urusan perut. Jadi kalau perut ini belum tercukupi, orang bisa berantem, orang bisa bertengkar. Bahkan ustadz dan ustadz juga bisa berantem tuh. Berebutan lapak, nauzubillah min dzalik. Oknum lah ya. Kalau kata Gus Baha, ada dua kiai besar sedang diskusi hangat tentang kalau kiai besar, ustadz udah terkenal, diundang di musola kecil, itu datang apa jangan? Dia udah terkenal nih, skalanya udah nasional, diundang ke musola kecil, datang apa jangan? Kata yang satu nih, datang, menunjukkan bahwa kita itu tetap merendah. Level nasional oke, level musola nggak ada masalah. Menunjukkan ketawaduan. Kata yang satunya lagi, jangan datang, level kita sudah nasional. Yang gede-gede, kantor-kantor yang besar-besar itu kita. Yang kecil-kecil musola ini biarkan untuk ustadz-ustadz yang kecil yang belum terkenal. Kalau kita datang juga, kehabisan lapak nanti. Masya Allah. Tapi dua-duanya benar ya. Yang satu untuk menunjukkan rendah, yang satu lagi untuk jangan sampai kehabisan lapak. Sampai ada yang kata Gus Baha, begitu saya diundang acara di tempat yang sederhana, saya nggak datang. Oh, setelah itu Ustadz itu, terima kasih Gus, nggak datang sampean. Kalau sampean datang, habis kita ketutup udah, nggak dapat job sama sekali katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi begitulah kehidupannya. Jadi di surat Al-Quraisy ini Allah sebut aman dulu perut, baru aman kondisi sosial. Karena seringkali masalah itu muncul karena masalah perut ini. Kenapa ada orang demo? Berarti ada urusan perutnya yang belum tercukupi. Kalau dia misalnya pekerjaannya udah enak, gajinya besar, akses kesehatan sudah dijamin, pendidikan dijamin, nggak bakal demo. Ngapain demo? Oh, itu cukup tercukupi semua. Kayak di New Zealand. Oh, nggak ada orang demo New Zealand. Semuanya udah tercukupi. Duit banyak. Ngapain demo? Brunei apalagi ya. Kecuali ketika ada yang kurang, tidak tercukupi, ketidakadilan, akses pendidikan, akses rumah sakit, atau pekerjaan, ada masalah di situ, barulah muncul. Jadi kondisi tidak aman itu muncul setelah urusan perut yang belum selesai. Kalau perutnya udah selesai, udah beres, insya Allah aman. Aman. Kenapa ada pencuri? Ya berarti urusan ini masih bermasalah. Maka dia maling. Ya kalau dia misalnya udah ada pekerjaan, duit banyak, rumah mewah, ada mobil, kendaraan, motor, nggak akan mencuri. Ngapain dia mencuri? Dia tahu mencuri itu nggak baik, nggak benar. Mendingan udah enak-enak duduk di rumah menikmati yang ada. Maka itu aman itu akan muncul kalau at'amahum min ju'. Tapi kalau masih ada ju', masih ada lapar, aman ini akan sulit terpenuhi nih. Maka tugasnya adalah mengenyangkan perut dulu itu. Kalau udah kenyang, tenang. Kalau lapar, gerasa gerusuk, apa baik udah diambilin, disabetin semua. Jadi nggak aman kondisinya. Jadi ini adalah ijabahnya Allah terhadap doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu dikabulkan ratusan tahun. Bukan hari itu minta, hari itu dikasih. Nabi Ibrahim minta hari itu
itu terwujud terjaminnya itu setelah bahkan Nabi Ibrahim sudah meninggal. Bahkan hari ini udah berapa ribu tahun dengan setelah Nabi Ibrahim itu baru terwujud. Jadi kadang-kadang kita meminta kepada Allah itu dikabulkan di dunia, cuman kita udah keburu meninggal. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin doa yang kita panjatkan tidak kita yang menikmati, anak kita. Tidak anak kita, cucu kita. Tapi pasti di dunia dikabulkan, di akhirat juga diberikan insya Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Terus saja minta pokoknya. Minta aja terus pada Allah. Insya Allah kalau tidak kita yang menikmati, anak cucu kita. Jalaluddin As-Suyuti dalam Ad-Durr Al-Mansur ini meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha faddala Quraisyan bi sab'i khisal." Sesungguhnya Allah telah memuliakan suku Quraisy dengan 7 perkara, 7 hal. Yang pertama, anni minhum. Saya termasuk dari keturunan Quraisy. Jadi Nabi dari suku Quraisy. Ini kemuliaan. Ya, Nabi diambil dari bangsa Quraisy. Maka kemuliaan buat bangsa Quraisy karena ada salah satu anak cucunya menjadi seorang nabi. Yang kedua, anzalallahu fihim suratan kamilah. Ada satu surat itu full ngomongin suku Quraisy tok. Itu enggak ada. Surat Bani Israil aja itu enggak semuanya ngomongin Bani Israil kan? Ya, ada ngomongin Isra Mi'raj, ada ngomongin ini, ngomongin siksa segala macam, neraka, salat, surat Bani Israil atau surat Al-Isra. Nggak ada suku apapun, bangsa apapun yang disebut atau diturunkan Al-Quran itu satu surat full isinya ngomongin suku itu saja, kecuali surat Al-Quraisy ini. Yang ke berapa? Satu, aku berasal dari mereka. Yang kedua, diturunkan surat. Yang ketiga, bahwa mereka menyembah Allah selama 10 tahun. Menyembah Allah selama 10 tahun. La ya'buduhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selain mereka ketika itu. Cuma suku Quraisy yang menjaga kemurnian Ka'bah, yang menjaga dan memelihara Ka'bah hanya suku Quraisy. Yang lain nggak peduli. Yang terusnya yang ketiga, keempat. Wa annallaha nasarahum yaumal fil. Allah menolong bangsa Quraisy dari serangan Abrahah. Nanti kita ceritakan di surat Al-Fil itu. Yang berikutnya wa annal khilafah wasiqayah wasadanatu fihim wasadanata fihim. Khilafah, kepemimpinan itu dari suku Quraisy. Jadi kita ceritakan kemarin ketika terjadi diskusi hangat di Saqifah Bani Sa'idah itu Abu Bakar mengatakan minnal umara minkumul uzara. Pemimpin harus dari kami suku Quraisy, sementara wazir, para menteri, penasehat nggak apa-apa dari orang Madinah, kaum Ansar. Tapi para pemimpin harus dari suku Quraisy. Termasuk nanti Imam Mahdi itu termasuk suku Quraisy, keturunan dari Bani Hashim. Bani Hashim bukan saya. Saya pernah khutbah Jumat selesai, Habib ya, bukan Habib, pasti Habib deh, bukan, dulunya kagak mancung nih, bukan. Kok namanya Bani Hashim? Katanya, gaya ngomongnya kayak Habib, bukan, saya bukan Habib. Jadi kebetulan aja namanya Bani Hashim, nggak tahu bapak saya ngasih nama saya, satu kabilah semua ditempelin di sini. Ketika sampai di Arab itu juga dosen tengah absen, Ahmad Bani Hashim, Bani Hashim katanya. Pas dilihat orang pesek, pendek, kulitnya sawo mateng. Kok bisa Bani Hashim kurus, kecil, pendek begini? Mungkin kata dia. Hakada samani abi. Begitulah bapak saya ngasih nama, gimana lagi? Kalau mau ganti nama harus bikin tumpeng. Ya, bubur merah, bubur putih, udah biar aja lah, pakai aja lah Bani Hashim. Tapi Bani Hashim maksudnya ini adalah kabilah ya, di mana Ahlul Bait bermuara ke sana. Jadi khilafah harus dari Bani Hashim. Wasiqayah, di situ ada air Zam-Zam, itu khusus Bani Hashim. Wasadana fihim, ya kepemimpinan lah. Nah, ini jadi suku Quraisy memiliki banyak sekali keistimewaan-keistimewaan
dan kemuliaan-kemuliaan yang itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi itu tidak diberikan secara cuma-cuma, kata Allah tadi. Dia ada ikhtiarnya, ya, rihlah syita wasaib, dan koneksi dengan Allahnya kuat. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, ini dua nih, ikhtiarnya mantap, tawakal kepada Allahnya juga kuat. Maka Allah berikan nikmat itu kepada mereka. Jadi alladzi at'amahu min ju', ini dalam An-Nukatul Uyun Al-Mawardi mengatakan ada 3 makna. Yang pertama, at'amahu min ju'an bima atahu minal amwal wa saqa ilaihi minal arzaq. Kata Ibnu Isa, maksudnya Allah cukupi harta dan juga rezeki, tercukupi kebutuhan materi. Yang kedua maknanya, ini adalah ijabah atas doa Nabi Ibrahim yang minta warzuqhum minas samarat, atau warzuq ahlahu minas samarat, kasih mereka rezeki dari buah-buahan. Kata Ibnu Abbas, berarti alladzi at'amahu min ju', itu jawaban atas doa itu. Yang ketiga, kata Al-Mawardi, bahwa masyarakat Quraisy itu pernah mengalami paceklik, dia kelaparan luar biasa. Datang tentara Habasyah, mereka ketakutan. Udah kita lagi paceklik, lagi nggak ada makanan, kesusahan, kesulitan, banyak yang pada sakit, tiba-tiba datang tentara, habis dah kita, pasti mati dah. Ternyata tentara itu datang, dia ngasih makanan, nyuplai, donasi, bantuan. Nah itu di antara mana at'amahum min ju'. Maka setelah itu nggak pernah lagi ditimpa kelaparan. Sementara amanahum min khauf, ini ada 4 pendapat. Yang pertama, memberikan aman kepada mereka dari peperangan. Jadi suku Quraisy mereka tidak mengalami peperangan. Ini termasuk ijabahnya doa Nabi Ibrahim juga tadi ya. Yang kedua, kata Al-A'mash, Allah berikan rasa aman dari ketakutan ketika datang tentara bergajahnya Abraha. Kalau kata Ad-Dhahhak, As-Suddi, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, amanahu min khauf, dari min khaufil juzam, dari penyakit wabah atau penyakit ini kita ceritakan kemarin. Lalu Ali radhiyallahu anhu warḍah mengatakan amanahu min khauf, bahwa Allah jamin khilafah itu pasti dimiliki oleh suku Quraisy, sehingga nggak perlu khawatir masalah khilafah itu. Ada tambahan, Ibnul Jauzi mengatakan amanahu min khauf dalam Zadul Masir, seperti yang kita ceritakan kemarin, suku Quraisy ini aman, dia melakukan rihlah sita dan juga rihlah as-saib ke Yaman atau ke Yordan, mereka tanpa diganggu oleh Utta'ut-Turk, para begal, para perampok, karena mereka sangat menghormati suku Quraisy. Jika kalau kabilah-kabilah lain dirampok, kabilah Quraisy enggak, takut mereka. Inilah cara atau bentuk amanahu min khauf yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Taib. Ini berarti akhir dari pembahasan surat Al-Quraisy, bahwa kita memang perlu belajar dari suku Quraisy ini tentang bagaimana semangat ikhtiar, survive, apapun bagaimanapun kondisi yang kita temui dalam kehidupan ini, nggak boleh membuat kita patah arang, tidak boleh membuat kita pesimis, tidak boleh membuat kita putus asa. Teruslah berjuang dan berikhtiar, tapi jangan lupa ikhtiarnya diiringi dan dibarengi dengan falyabudu rabb hadzal bait. Maka yakin kalau ikhtiarnya sudah benar, sudah bagus, tawakalnya mantap, pasti Allah akan memberikan kecukupan, kesuksesan. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan segala urusan kita, membimbing kita untuk terus berikhtiar, dan ikhtiar kita sampai kepada kesuksesan. Ikhtiar kita diarahkan kepada keberhasilan, dan mudah-mudahan keberhasilan dengan kesuksesan itu tidak membuat kita lupa kepada Allah, tapi justru semakin kita mendekat kepadanya, sehingga mendatangkan keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, insyaallah. Ini barangkali bisa kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang, berarti sudah masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Fil, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa dari tutup.